marksman yang digunakan untuk match pertama. Sedangkan di Red Bull Rebellion itu yang harus diantisipasi itu ada Hildanya yang nanti Art of Wilderness-nya itu akan lock hero-hero core milik Bigetron Bravo. Iya, tapi ini bakal menjadi early yang cukup keras karena dari Bigetron Bravo mereka juga punya Jawhead. Yes. Yang mungkin bakal 1v1 sama Hilda. Hilda sama Hilda. Iya, Jadi kalau makanya. Hildanya mau coba-coba buat masuk ke dalam bus nih. Dia coba buat ngintip ya. Biasanya dilempar keluar lagi dia. Betul. Gak jadi Yes. masuk ke dalamnya ke eject. Oke, Dan- dan langsung saja kita masuk ke dalam game pembukaan kita untuk hari yang kedua dari MDL season yang ketiga. Iya, Yep. kita akan melihat seperti apakah karena bisa dibilang dari draft pick kedua tim mereka punya early game yang bisa dipegang juga dan bahkan sampai ke arah late game pun masih punya jaminan masing-masing. Masih mereka punya Wan Wan, mereka punya Sun Sin. Kita akan melihat seperti apakah setup dari kedua tim kali ini. Iya, di situ kalau kita lihat di area key lane sudah diisi oleh Yuzong dan berlawanan dengan Pakuito di area mid lane-nya sendiri. Deta dengan menggunakan Jawhead-nya mencoba untuk mengharas permainan dari Moka yang coba mengamankan purple buff di situ, namun gak ada inisiasi dari Deta. Dia nggak mau mengambil resiko juga ya kayak untuk ngajak Purple buff Yuzong ya? Sin. Yes. Betul, dan sedangkan sisi lain Hildanya masih coba untuk mengganggu juga pergerakan di area mid, di area bawah dan juga atasnya. Untuk side lane-nya agak sedikit ini ya, bisa dibilang cukup rusuh juga. Tapi di sisi lain masih bisa tektokan, masih bisa bertukar serangan saja. Sedangkan dari Barbosa coba untuk ngezoning terus menerus kali ini pergerakan dari teman-teman Bigetron dan bakal coba untuk pukul mundur karena ini yang tadi aku bilang Jawhead-nya sama Hildanya mereka yang bakalan 1v1 duluan ya kawan. Iya udah kayak ini ya, rodeo tadi di sana muter-muter aja, naik turun, coba buat cari posisi yang bagus juga. Namun kalau kita lihat di bagian bottom lane itu yang paling penting sih, di mana posisi dari Wan Wan yang tadi berhasil untuk memulangkan, membuat Chow-nya nge-recall, itu buying time lagi dan itu membuat Wan Wan-nya kayak unggul XP tipis dibandingkan dengan Chow. Iya, makanya aku bilang ini udah makanan yang enak banget buat Wen sendiri karena Chow mau nggak mau ini harus bagus banget nih. nyamperin ya ke arah teman-teman, ke arah Simba sendiri. Permainan di menit ke pertama masih terlihat cukup pasif, belum ada early fight yang signifikan dari kedua timnya kalau kita lihat di sini. Yes, belum ada first blood juga. Masih cukup bersabar sepertinya dari kedua timnya Cici. Yes, benar banget, mereka benar-benar memperhatikan banget untuk di early fight-nya, nggak mau buat kesalahan. Turtle pertama juga udah keluar. Ya, apakah bakal coba dikontes? Kayaknya bakal coba dibuka. Ryok udah punya Black Dragon Form mengarah ke arah seorang Deta. Detanya udah flicker. Gak bakalan ada flicker lagi selama 120 detik ke depan. Dan kalau kita lihat di sini dari Horizo dan juga Gamora bakal coba untuk teamfight kah? Enggak, ada Brian Overland udah mulai dibuka. Masih ada retribution dari seorang Bruno. Masih bisa diamankan tapi first blood-nya jatuh juga ke arah teman-teman dari Red Bull Rebellion meskipun mereka harus kehilangan turtle-nya. Iya, turtle yang pertama langsung dibalaskan begitu saja oleh seorang Sinyo yang menggunakan kagurannya. Flame shot langsung yes. ke arah seorang Barbosa kali satu untuk satu call. Yes, dan sementara kalau kita lihat tadi ada fight yang terjadi di area dari Turtle Pit di bottom lane itu duelnya lagi seru banget juga. Chow ngelawan dari Wen Wen dan membiarkan kayak Wen Wen yang mendapatkan crossbow of tank sekarang, dan lihat sekali lagi bantuan selalu dikirimkan ke bottom lane untuk menyelamatkan Wan Wan agar dia bisa cepat jadi. Ini Satu corrosion, satu demon hunter sword sudah akan menyelamatkan Wan Wan. kayak bisa dibilang dari victim kemarin juga udah sempat prinsip pokoknya Wan-Wannya yang benar-benar harus di cover ya. Betul, Tapi di betul. sisi lain Red Bull langsung mempanis ke arah seorang Jawhead di sini. 4 member dari Red Bull Rebellion langsung menumbangkan Jawhead di area river. Yes. Nah itu bagus banget tuh karena Wan Wan sekarang lagi di zona, dia tidak berani untuk lebih jauh lagi nyebrang ngelewatin sungai. Karena sudah ada Lunox tadi kita lihat, sudah ada Hilda juga yang coba buat nge-backup. Iya. Jadi aman banget, Chow-nya juga sudah berani untuk melakukan potongan proxy minion. Mau kemana Wan Wan yang sekarang? Udah gak bisa farming. Iya, benar-benar di zoning sama seorang Lunox juga kali ini. Dan Lee masih terlihat di area khusus, sedangkan di area atas cukup ramai juga. Masih ada Black Dragon Home yang bakal coba di pop up kali ini. Barbosa udah mulai datang dengan power of Wilders-nya. Dan bahkan Gamora harus dipukul mundur kali ini. Sorizo juga gak mau terlalu bermain gegabah. Sakit banget. Oh my god, dari seorang Pakuito-nya. Iya, backup yang cukup baik dari Gamora ketika melihat Pakuito di-hit oleh salah satu hero-nya, langsung volleyball-nya mau menghilangkan salah satu hero yaitu Barbosa milik dari Red Bull Rebellion. Iya, heavy left punch-nya dari seorang Pakuito di sini benar-benar memberikan damage yang luar biasa. Dan bahkan di turret di area bawahnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Red Bull setelah ada zoning yang dilakukan ke area Wen. Iya, bener banget. Di sini Wen benar-benar di pressure banget karena memang Wen seperti yang udah di notice, dia akan sedikit gila kalau tidak diberikan ketekanan. Dan ini untuk turtle yang keduanya, kedua timnya sudah mencoba untuk mengamankan Bigetron.
akan melakukan, tapi belum ada kontes dari kedua tim. Ya, udah mulai dibuka aja sama Barboza. Kali ini bakal coba ngecek terus terlebih dahulu Simba yang cukup free di area belakang. Turtle masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Bravo. Dan bahkan mukanya yang kita lihat tadi cukup free untuk ngejungle, untuk ngedapetin farmingan, dia harus di pick off pertama kali. Yes, di sini kalau kita lihat dengan sangat bebas mempanis salah satu hero, melakukan inisiasi ke salah satu turret di area top lane tanpa adanya gangguan, karena kalau kita lihat itu benar-benar free banget, nggak ada backup hero dari Bigetron Bravo sendiri. Tapi itu sih masih on my way. Iya, dan Yap. bahkan mereka hanya pengen objektif turret aja sih. Pokoknya lebih lagi yang kita tahu adalah lane yang diprotek ini adalah lane yang Wan. Yang kita tahu kalau misalnya dari lane Wan sendiri turretnya udah nggak ada, ini dia bakal lebih enak lagi untuk rotasi untuk ngedapetin jungle-jungle dari teman-teman Red Bull Rebellion. Yes, di sini permainan kembali pasif, 1 turret, 2 turret bahkan dari Red Bull Rebellion, dari top lane juga bottom lane sudah hilang. Di sisi lain di area mid lane-nya sudah ada perangan, 1 hero dari Bigetron Bravo sudah hilang, ejector. Ini aku dan kita lihat juga ada Deta dengan Sable Force yang mulai maju ke area depan mencoba untuk membackup teman-teman dari Bigetron Bravo. Tapi di sisi lain teman-teman dari Red Bull Rebellion mereka nggak mau terlalu maksain keadaan karena Sorizo di sini masih cukup menyeramkan. Dengan dashnya, dengan jabnya, bakal memukul mundur teman-teman dari Red Bull Rebellion. Wawa, ini kayaknya kalau dilihat dari situasinya ya, mereka memang masih jual beli serangan. Tapi Bigetron terlihat sedikit memberikan pressure ke arah teman-teman Red Bull Rebellion. Masih 50-50 sih sebenarnya kalau aku bilang 50-50 ya. Ini bakal bergantung banget kayak ini. Wan-Wannya sadar banget ketika cowoknya juga sudah mulai bertukar posisi, dia bakal ngejar cowoknya. Dia bakal tukar. Ada cowoknya di mana? Cowoknya lagi farming di top lane. Oke. Aku akan ke sana juga, aku akan coba buat dapetin gold dari cowok yang sudah kena pressure dari awal. Karena memang sekarang yang sudah melakukan roaming adalah Pakuito. Pakuitonya udah sakit juga, bisa tadi trading blow berulang kali dan masih bisa survive. Yes, dan Simba sendiri sebagai Wan yang dia cukup pede banget, dia punya needle in flower juga. Yang kalau misalnya dia ditendang sama Cho di The Way of Dragon, dia masih punya satu skill escape atau satu skill yang immune ke sisi yang dimiliki sama seorang Cho. Ini semuanya lagi mau cari Wan. Tapi lihat, terbuka space buat yang lain. Bruno yang sekarang bisa mendapatkan space untuk melakukan permainan goal. Iya. Nah ini dari Red Bull mereka coba untuk ngeharas ke arah orange buff ya. Bener banget, dan di situ kalau kita lihat turtle-nya kembali diamankan oleh tim dari Bigetron Bravo. Turtle yang ketiga bahkan, wow. Mereka ini terlalu fokus ke arah one-man-nya tanpa memperhatikan kalau Bigetron Bravo sendiri memiliki 1 core lagi, yaitu Bruno yang nantinya di area late game itu pasti akan memiliki damage yang sakit banget. Iya, jadi bisa dibilang distraction-nya dari teman-teman Bigetron ini cukup banyak sih. Mereka fokus harus tumbangin one-man, tapi di sisi lain seperti yang kau bilang tadi, Gamoranya jadi free untuk dapetin objektif turtle. Dan meskipun dari Bigetron sendiri mereka ngamanin turtle-nya sampai 3 kali, tapi dari Red Bull mereka masih bisa untuk nge-secure ke arah ini sih, networknya masih bisa diimbangi sih Kawawa. Yes, masih sama-sama berimbang juga. Tapi ingat dengan adanya dua damage dealer besar datang dari Marksman juga, itu bahaya banget sih buat RBR. Karena RBR mereka cuma punya Ascension. Jadi mereka sangat berharap untuk Ascension pastinya. Plus mungkin second damager mereka adalah Lunox. Dan juga nanti ada si siapa? Seorang Kagura ya, dan dari seorang ini Ryuk mungkin dari Yuzong ya. Barboza di situ udah di ejector, dan harus hilang dari Land of Dawn. Di sisi lain Ryuk itu benar-benar sakit banget sampai sedikit HP-nya tersisa dan harus meregenerasi ulang HP-nya dengan recall. Iya, tapi kalau kita lihat dari Moka sendiri, dia belum dapat item apa-apa, cuma Raptor Master aja sih. Mungkin dari farmingannya agak sedikit terlambat untuk seorang Moka sendiri. Turret mininya dibiarkan untuk melakukan inisiasi ke arah turret di area top lane. Langsung The Wave of Dragon bakal dibuka ke arah ke seorang Gamora, tapi kali ini untuk turretnya bakal menjadi objektif yang paling diutamakan oleh teman-teman dari Bigetron Bravo. Wow, ini benar-benar Red Bull Rebellion pressure ya, dimana banyak banget turret yang udah hilang dari Bigetron Bravo. Tersisa inner bitter turret penjaga base pertama di area top lane. Dan ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk tim dari Red Bull Rebellion. Dan ini adalah turtle keempat. Bigetron Bravo akan mengamankan. Yes, dan kalau kita bilang juga sebenarnya ini menjadi apa ya, sedikit kerugian yang ditabung makin lama makin banyak ya Kawawa ya. Snowball ya lama-lama. Iya benar, untuk tim Red Bull Rebellion jadi agak sedikit disayangkan karena mereka udah mulai dikontrol juga dari sisi landingnya.
dari area atas, bawah dan juga mid ini memang agak sedikit di pressure banget sama teman-teman Bigetron. Kayak justru malah Red Bull Rebellion kelihatan disetir sama Bigetron makin Bener, lama. karena Bigetron mereka bisa split enak. Mereka punya Paquito, mereka masih punya Wan juga yang jalan, Bruno yang masih tetap kumpulin goldnya. Belum lagi dengan adanya Johan yang buka di bagian semak-semak. Jadi at least semuanya sudah cukup aman. Mereka tinggal keep, mereka tinggal mempertahankan pressure mereka, momentum mereka sekarang. Dan juga bahkan kalau mereka bisa culik ya, kalau sampai keculik satu kali lagi itu bakal menjadi momen fatal banget untuk RBR. Iya, nggak bakal memiliki cukup damage juga dari teman-teman Buset. Red Bull Rebellion dan kali ini bakal coba dibalikin keadaannya sama seorang Zorizo. Dipukul mundur Rodney-nya di area bawah kali ini. Bakal dikejar kah? Enggak ternyata karena masih ada backup juga dari Lei dan juga Barbosa. Barbosanya jadi mungkin agak sedikit bingung kali ya ketika dia mau coba untuk open vision, dia bakal coba untuk dikontes sama seorang Jauhead dan bahkan Wen-Wen-nya kali ini yang awalnya diincar habis-habisan sama Red Bull. Red Bull kayaknya udah mulai melepas fokusnya ke arah Wen-Wen nih. Karena dari tadi fokusnya dia terlalu ke arah Wen-Wen tanpa memperhatikan di Bruno-nya. Jadi mereka harus membagi fokusnya ke dua marksman milik dari Bigetron Bravo. Iya, tapi Sunsin udah punya Blade of Despair, bakal mengarah ke arah Endless Battle. Kali ini true damage-nya bakal coba dicari oleh seorang Sunsin. Dan Bruno-nya udah punya Berserker Fury, satu item yang benar-benar bisa makin kuat lagi pasifnya nih ya Kowa. Betul, dan juga nanti dia bakal mengarah ke Endless Battle juga ya. Bakal punya true damage jadi 11-12 lah dengan si Sunshin-nya. Ini bergantung dari Wan-Wan-nya yang sudah jadi item semuanya. Tapi Barbosa belum ada item defensif juga kalau kita bandingkan sama Jauhead-nya. Jauhead-nya udah punya Athena Shield nih kok. Ya. Jadi, itu lihat Wan-Wan-nya udah nunggu di semak-semak. Udah siap banget kayaknya ya. Lagi ambil hijau dulu, lagi ambil monster. Ambil monster dan juga setup sekarang. Ini dia momen yang akan menentukan untuk RBR Red Bull. Apakah mereka akan bisa untuk mengkontes area sini. Karena ya Barbosa dengan level 9 loh, 10 lah, baru hit 10 sekarang. Cukup tertinggal sih kalau dibilang. Dan dia juga baru nyelesain Oracle-nya. Ya. Kalau kita lihat ini masih menjadi momen yang cukup krusial ya untuk tim Red Bull Rebellion dan Bigetron Bravo. Mereka cukup pede dengan adanya dua marksman yang mereka punya. Mereka punya Gamora, mereka punya Simba. Kalau salah satu tumbang, mereka masih punya cadangan. Benar. Dan juga kayak mereka udah out level, mereka sudah out level si Red Bull, jadi mereka enak banget, mereka tinggal nge-zone semuanya. Tapi ini momentum yang bagus banget dilakukan oleh Rodney adalah dia memotong minion di bagian bawah. Iya. Biar nggak terlalu kedorong jauh. Yang mereka bisa lakukan sekarang kayak mau nggak mau coba kasih distraction untuk ngelakuin split push ya Cindy ya. Iya, benar banget. Di sini mereka untuk Lihat bawahnya, rame banget 3 lawan 1. Sorry, di situ sudah mulai mendapatkan tekanan dari ketiga hero karena memang timnya ini dijadikan kesempatan untuk mengamankan Lord yang pertama dari tim Bigetron Bravo. Tapi bakal Sedikit coba lagi dikontes dan langsung masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Bravo. Masih punya retribution juga dari seorang Gamora, tapi di sini Gamora yang harus tumbang. Masih ada Ryuk dan juga Rodney yang mencoba untuk mengejar ke arah 3 member dari teman-teman Bigetron, tapi sepertinya mereka hanya berfokus terhadap objektif terlebih dahulu di area mid-nya. Iya, nggak mau buang-buang waktu. Dua hero dari Bigetron Bravo sudah ditumbangkan, langsung melakukan inisiasi ke arah turret di area mid lane. Lord akan berjalan ke area top milik Red Bull Rebellion karena memang tersisa satu innerbitter turret di area atasnya ya. Tapi sedangkan di sisi lain masih ada Dwarf Dragon dari seorang Rodney mengarah ke arah seorang Simba. Kali ini masih ada crossbow tank juga mengarah ke arah seorang Rodney, tapi Rodney-nya masih punya shield tambahan. Flicker mundur ke arah belakang, tapi dari seorang Simba nggak mau melepaskan Rodney begitu saja. Lordnya masih coba untuk ditahan, tapi di sisi lain Ryuknya udah mulai datang dengan ada Dragon Tail dan juga Black Dragon Form langsung execute ke arah seorang Simba kali ini. Tapi di sisi lain Sinyo masih mau coba 1v1 dengan Ryuk, tapi ternyata payungnya Sinyo masih lebih sakit. Wow, sepertinya dari Red Bull Rebellion mereka kehilangan momentum untuk nge-take down Lordnya nih. Yes, dan ini juga mereka tinggal mengiringi sebenarnya untuk Lordnya, untuk dikawal masuk ke dalam split push juga bahkan masih bisa karena ini masih tergolong ya Lord yang sudah besar sebenarnya. Iya. Dan super minion di situ belum terlihat juga sih, udah mulai masuk ke area base milik Red Bull Rebellion di mana satu turret di area top sudah sakit. Ejector mengarah ke arah Kagura di situ harus tumbang Lei-nya ya, ternyata langsung hilang begitu saja Cipi. Meskipun mereka bisa numbangin Lordnya tadi di area atas, tapi Cipi mereka kehilangan turret base-nya juga. Ini menjadi sebuah perisai tersendiri bagi tim Red Bull Rebellion karena dia harus menahan minion-minion yang masuk
akan masuk ke area base milik Red Bull Rebellion. Ini sih sebenarnya momentumnya dari Sun Sin aja sih, nggak boleh ke pick off sih. Yang Kawawa tadi udah mention juga. Iya. Kalau Sun Sinnya tumbang, Udah udah nggak kelar. akan, nggak akan ada damage dari tim Red Bull Rebellion. Yuzongnya yang kali ini mungkin menjadi apa ya? Bisa dibilang kayak samsak di area depannya juga sih. Dengan 10.000 network yang dipegang sama Mocha, ini harusnya dia bisa menandingi damage dari seorang Gamora. Tapi kita tahu sendiri Gamora dengan pasifnya, kritikalnya, kalau Gamoranya nggak ke take down aja positioningnya bagus, itu sulit banget sih. Jadi PR dari Red Bull ini cukup banyak. Mereka harus bisa pisahin seorang Simba dan juga Gamora daripada teman-teman yang lainnya. Karena bisa dibilang meskipun nih let's say mereka pisahin tim fightnya antara Simba dan juga Gamora, mereka masih punya Sinyo sebenarnya. Yang ketika mereka mau coba dipisahin tim fightnya bisa ditarik balik dengan ini overturn dari seorang Kagura. Jadi damager ya. Kita bisa soal damager ini gede-gede banget semuanya datang dari Bigetron Bravo. Betul, tapi di sisi lain di daerah atas udah mulai langsung flicker mundur dari seorang Sorizo, tapi bakal coba dikejar sama Rodney. Dan bahkan masih bisa ditumbangkan oleh seorang Rodney. 2 versus 1. Yes, di situ Jet Kundonya digunakan dengan sangat baik oleh seorang Rodney, menumbangkan salah satu hero dari Bigetron Bravo. Di sini mereka benar-benar tinggal tunggu momen di mana kedua tim membuat kesalahan dan momen itu akan digunakan untuk membalikan atau memberikan pressure ke tim yang lainnya kayak. Iya, tapi di sisi lain memang sih ini Bigetron udah terlalu free banget sih untuk core-core-nya. Yap. Timbanya juga udah punya Windtalker, Gamora pun juga tadi udah punya Windtalker, udah punya Endless Battle. Ini item sakit banget sih dari seorang Mocha. Langsung kabur dia. Apa Langsung tuh? mundur ya. Apa tuh sakit? Sakit bun, dan Barbosa kali ini udah ngebuka vision terlebih dahulu. Buat teman-teman dari Red Bull, dari Lei sendiri juga. Ini kayak dari Red Bull mungkin setupnya kali ya kok ya. Kayak mereka memang susah sih untuk melakukan setup karena yang bisa nabrak kan cuma si Ryuknya. Iya. Dengan naganya dia, dengan Black Dragon Form ya memang ada Hilda. Cuman Hilda tuh kelihatan. Kalau Black Dragon Form kan memang nggak bisa kelihatan. Iya, tidak. Nah, itu sisi plusnya dan harus dimaksimalkan sama Red Bull. Benar. Kalau Ryuknya bisa mungkin dapetin si Gamora ya. Gamora dengan Bruno itu enak banget. Iya, Itu enak atau banget. Itu mungkin satu. dari teman-teman Red Bull mereka nunggu satu, mungkin ada yang offside keculik satu persatu dari teman-teman Bigetron. Betul. Tapi gimana mau culik kalau damage saya udah gede banget. Iya, makanya tapi bakal coba dikejar kali Lei-nya udah gak punya flicker dan bahkan dia dari Barbosa. data langsung ejector aja ke arah seorang Barbosa. Dan Simbanya di sisi lain masih menjadi Nggak bisa. mimpi buruk nih sepertinya buat teman-teman dari Red Bull Rebellion. Yes. Mereka harus nunggu. Black Dragon Form itu harus pas banget momennya. Mm-mm. Kalau Black Dragon Form dia langsung turun ke Dragon Form humannya di tengah-tengah. Mungkin bisa ngangkatin si Barbosa dengan Big knock Bruno-nya. up ya. Yes, di knock up ke atas, ada Simba juga bisa kena, itu enak banget. Mereka bisa menang, tapi kalau mereka masih mengandalkan hanya dengan satu atau dua hero kayak Hilda, mungkin dengan Lunox tadi, susah banget untuk bisa naik ke atas. Oke, di sini ejector sudah dikeluarkan oleh Deta. Tapi Barbosa masih bisa selamat. Lord yang kedua di sini udah mulai diharap juga oleh tim dari Bigetron Bravo. Setengah tersisa, apakah akan terjadi kontes kedua tim di situ kalau kita lihat. League Dragon Form dikeluarkan, Gamoranya harus hilang. Well play banget dari Gamora di Ini situ. dia. The Dan Way of Sinyo, Dragon. ya kali ini bakal coba untuk Yes. ditumbangkan terlebih dahulu. Kali ini bakal tim fightnya bakal coba dipaksa Double oleh kill. teman-teman dari Red Bull Rebellion. Dan bahkan Deta pun harus Triple tumbang kill. begitu saja. Wow. Triple kill kali ini berhasil diamankan oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Dan ini bakal menjadi opening yang baik, menjadi kunci momentum di mana Red Bull Rebellion mulai ngebalikin keadaannya untuk Lord yang keduanya. Cukup free juga bisa diamankan oleh teman-teman Red Bull. Nah, itu yang tadi memang dibutuhkan banget. Kalian bisa lihat ya, Ryuknya ada di tengah-tengah pas Black Dragon Form, Betul. dan ngangkat juga si Di knock up di dengan knock Furious up, ya, Dive. Gamoranya kena dive nih, lihat nih. Mereka fightnya di tempat yang kecil banget, di tengah sini langsung jadi Dragon Human Form. Enak Udah banget kena buat Dragon Ryuk ya. Tail, iya. Iya, dan Mokanya juga lihat free banget, ngasih damage di area belakang. Simba apalagi bakal ditumbang. Nah makanya ini aku bilang, tim fightnya ketika dipecah dan langsung tumbang core dari teman-teman Brigatron, ini Red Bull gampang banget sebenarnya untuk kedapetin momentum mereka. Kalau aku bilang tadi ya, Bigetron mereka terlalu ngumpul di sana. Yes. Ya, Terus tiga- ngumpulnya di jungle lagi. di sana lagi kecil banget kan. Heeh. Disabet sama Dragon Tail sekali, aduh. Hilang semuanya. Betul, apalagi Dragon Ball kita tahu semakin kena ujungnya, Oh, semakin sakit. semakin sakit tuh Iya. damage yang diterima ya. Yap. Dan kali ini Lordnya juga mulai berjalan ke area atas Cipi. Iya bener banget, Lordnya berjalan ke area atas, sedangkan hero-hero dari tim dari Red Bull Rebellion sudah standby di area mid lane-nya di situ. Jauhead mencoba untuk menjaga, menahan pergerakan super minion yang masuk ke area mid laner-nya. Tapi mereka benar-benar tas dulu dari Lei di situ. Belum ada pergerakan
yang signifikan dari kedua tim sampai Lord masuk ke area top lane milik Bigetron Bravo. Oke, Lord sudah dimulai, Black Dragon Trail sudah dikeluarkan oleh Ryuk di situ, belum mengenai hero core yang ada milik dari Bigetron Bravo. Iya, mereka coba untuk buka jalan aja biar Lordnya Betul. masuk, tapi dari Bigetron mereka masih bisa untuk nge-secure Lordnya, masih Yes. bisa ditumbangkan karena dari Gamora sendiri untuk apa ya, bisa dibilang damagernya ini memiliki range yang cukup jauh juga sih dari seorang Bruno. Tapi di sisi lain udah mulai dibuka kali ini Barbosa udah ngincer ke area seorang Simba, tapi ternyata masih punya pasifnya. Di sisi lain lainnya bakal tumbang, Gamora juga bakal ditumbangkan kali 1 untuk 1. Di sisi lain Deta masih mau lebih sepertinya, tapi ternyata Barbosanya masih bisa ditumbangkan oleh seorang Simba. Yes. Yang tadi aku pikir Barbosa masih bisa survive, tapi ternyata shieldnya itu tidak cukup untuk seorang Barbosa dalam bertahan. Tapi ternyata Rio kali ini masih punya Black Dragon Form mengarah ke arah Deta. Ini enak banget buat Simba. Simba malah seneng banget ya. Yes, kayak bisa dijinakin ya naganya ya nanti ya. Iya. Ya tapi naga juga udah pergi, jadi untuk Rio sendiri memilih untuk langkah yang paling aman lah karena mereka lagi hilang 2 pemain juga, jadi mending mereka harus buat ngedefend lagi. Dan ini bagus banget sebenarnya untuk Red Bull adalah mereka sudah berhasil untuk menyamakan posisi, menyamakan kedudukan di bitter sama-sama pecah 2 juga. Ya, itu sisi plus banget yang mengingat bahwa dari Bigetron 1 mereka tadi leading goal, kedua mereka punya 2 core dan ternyata bisa dihadang tadi. Iya, dan ini masih cukup 1v1 dari Rodney dan juga Sorizo ya. Ini perebutan gelar juara welter. Kayaknya nggak bakalan selesai ya, ini Chow dan juga Paku itu ya. Kembar kayak. Kembar. Kembar. Kalau aku pertama kali lihat Paku itu keluar tuh kayak, wah ini kembarannya Chow ya. Tapi ini memang sebenarnya masih bisa dibalikin juga dari kedua tim sih, tergantung momentumnya seperti apa nanti. Siapa tahu dari Red Bull mereka masih bisa dapetin momentum seperti tadi, atau Bigetron yang mungkin gak mau terlalu setir lagi seperti atau mendapatkan kesalahan minor yang terjadi di jungle tadi ya kok. Yes, dan juga tadi kalau kita lihat ya dari segi gol, perolehan gol, Kisanchinya kaya banget sampai 17.000. Udah, kita bicara soal late game, kita bicara soal bagaimana mentalitas dari para pemain sekarang ini udah bukan masalah item lagi, ini masalah komunikasi dan juga nanti kerjasama seperti apa, shot call mereka, kapan mereka mau open the fight. Jadi kalau sampai ada satu kesalahan kecil yang lagi-lagi bisa dieksekusi dengan sempurna oleh siapapun lawannya mungkin mereka bisa menang game ini. Iya, di sini juga berarti Senseinya harus benar-benar memperhatikan positioningnya jangan sampai offside dan jangan sampai terlock dari hero-hero Bigetron Bravo khususnya Pakuito dan juga Deta. Di sini mereka dari kedua tim mencoba untuk buying time dulu, farming dulu sampai komit bermain belum mencoba untuk bermain objektif sampai Lord yang ketiga hadir ya kayak. Iya, karena sebentar lagi nih Lordnya udah mulai muncul, tapi di sisi Astaga. lain di timing yang benar-benar tepat banget dari Sorizonya tumbang, tapi di sisi lain Simba di area atas pun langsung ngeharas ke arah seorang Ryuk. Wah, aku bilang sih hilangnya Paku itu tuh, aduh, bukan di momen yang tepat ya, karena pas Iya. banget ketika dia tumbang, Lordnya Lordnya spot. muncul. Itu dia. Makanya aku bilang ini timingnya kurang bagus banget buat teman-teman Bigetron Bravo, tapi mereka bisa ini sih coba untuk tarik ulur dulu mungkin selama 30 detik ke depan nunggu Sorizonya spawn ya. Karena Lordnya udah mulai di-poking nih Cipi. Iya, Lordnya udah mulai di-poking oleh kedua tim. Bisa kalau kita lihat damage yang dirasakan oleh Moka juga sudah cukup besar Tapi Lee banget. sakit banget karena dia juga punya Lightning Truncheon dan juga dipadukan sama Cloak of Destiny. Waduh. Di sisi lain Wow. Gamoranya tumbang lagi dan lagi, kali ini 3 permain dari teman-teman Bigetron Bravo tumbang. Justru ini kerugian buat teman-teman Bigetron. Yes, Apa yang Lord. terjadi kok? Wah, kita Iya. nggak nyangka Gamoranya bakal tumbang sih tadi. Ya, tapi lebih ke arah kayak 4 lawan 5 sih, terus mereka masih split juga, ada yang terlalu memaksa untuk maju mungkin. Nah ini dia, bagaimana peran komunikasi nanti masuk ke arah dari Red Bull. Iya, tapi kali ini udah ada Black Dragon Form yang di pop up oleh seorang Rio mengincar ke arah belakang, tapi Sorizo berada di paling depan, langsung The Wave Dragon dari seorang Rodney menghentikan pergerakan dari Sorizo. Mokanya di sisi well belakang cukup free mendapatkan free positioning, dan bahkan Deta pun harus mundur, gak bisa menahan damage yang cukup banyak dari teman-teman Red Bull. Dan bahkan di sisi lain Detanya masih menahan badan di area depan. Immortalnya bakal pecah. Simba lagi coba untuk pecahin weakness point, tapi sepertinya nggak akan mendapatkan siapa-siapakah di situ karena minionnya udah mulai masuk, berfokus terhadap base-nya, dan Red Bull Rebellion mengamankan game mereka yang pertama. Wow, congratulations untuk tim dari Red Bull Rebellion karena telah mendapatkan victory di match yang di game yang pertama. Yes. Wah, luar biasa sih gue bilang buat Red Bull tadi. Mereka mentalnya kayak nggak down gitu ya pas ketika turret base-nya pecah di area atas dan juga area mid. Mereka masih